Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan kami di channel Penjaga Muda. Oke teman-teman, di perjumpaan kali ini saya akan membuat sebuah simulasi tes dari soal wawasan kebangsaan teman-teman. Dimana beberapa hari yang lalu saya pun sudah membuat simulasi mengenai wawasan kebangsaan sebanyak 30 soal. Dan untuk TIU 16 soal. Kemarin saya sudah membuat konten tersebut, yaitu wawasan kebangsaan dan TIU. Alhamdulillah ternyata konten saya sebelumnya ini cukup diminati, cukup banyak penonton. Yang dapat saya simpulkan, berarti kalian ini memang sangat kesulitan untuk menghadapi tes wawasan kebangsaan dan TIU. Padahal sebenarnya tidak semua soal sulit teman-teman, ada beberapa soal yang mudah juga. Ya, jadi untuk kali ini saya akan membuat simulasi lagi untuk wawasan kebangsaan. Tetapi kali ini saya akan membuat sebuah simulasi tes wawasan kebangsaan hanya 20 soal saja teman-teman. Mengapa 20 soal? Yang pertama, saya akan menghemat durasi juga karena saya tahu kalian tidak suka belajar terlalu lama. Itu yang pertama, alasan pertama. Alasan yang kedua adalah perlu kalian pahami juga bahwa untuk tes wawasan kebangsaan ini ada 30 soal teman-teman. Ada 30 soal dan passing grade-nya adalah 65. Nah, jadi minimal kalian mengerjakan 15 soal saja. Kalian sudah lolos passing grade dengan skor 65. Nah, saya harapkan di sini saya membuat 20 soal. Kalian benar 20 soal. Kalian benar semua dalam 20 soal ini sehingga kalian akan mendapatkan poin 100 teman-teman. Jadi nggak usah bertele-tele, nggak usah beribet-ribet, harus benar 30 soal. Walaupun sebenarnya jika kalian bisa benar 30 soal, itu akan menjadi lebih baik juga untuk kalian. Tetapi di sini saya tidak membuat patokan yang terlalu bertele-tele. Cukup 20 soal saja. Kalian benar semua, kalian akan mendapatkan skor 100. Jadi silahkan kalian simak pembahasan dari soal-soal wawasan kebangsaan sebanyak 20 soal. Sebelum pembahasan, silahkan kalian menjawab terlebih dahulu teman-teman. Lalu kalian ingat-ingat berapa soal yang telah kalian jawab dengan benar dan berapa soal yang telah kalian jawab dengan salah, ya. Jadi sambil belajar aja, nggak usah terlalu serius, nggak usah terlalu tegang, santai aja. Oke, langsung saja, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai videonya dari sekarang. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol like terlebih dahulu, lalu klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Kita mulai dari soal yang pertama. Kemerdekaan merupakan jalan untuk mewujudkan cita-cita bangsa, merupakan makna yang terkandung dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea. Alinea keberapa teman-teman? Ya, jawabannya adalah alinea keempat. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dijelaskan, cita-cita yang akan dicapai bangsa Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oke, next, pengaturan mengenai hak asasi manusia pada Undang-Undang Dasar 1945 terletak pada bab. Ya, silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu teman-teman. Ya, jawabannya adalah C, Romawi 10A. Bab Romawi 10A Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang hak asasi manusia. Bab ini merupakan hasil amandemen kedua. Oke, lanjut soal ketiga. Nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya atau kehendak rakyat merupakan nasionalisme bentuk. Ya, jawabannya adalah B, sipil. Nasionalisme kewarganegaraan atau nasionalisme sipil adalah bentuk nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya, kehendak rakyatnya, atau perwakilan politik. Hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara diatur melalui Undang-Undang Dasar 1945 pasal. Ya, jawabannya adalah D, pasal 30 ayat 1, menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Oke, next. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak.
Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hasil amandemen ke... Ya, jawabannya adalah D, teman-teman. Yang keempat, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak sebagaimana diatur pada pasal 34 ayat 3 yang merupakan hasil amandemen keempat, yaitu pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Oke, lanjut. Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran yang dilakukan presiden dan atau wakil presiden adalah... Ya, kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Ya, jawabannya adalah B, Mahkamah Konstitusi. Yang wajib memberikan putusan atas pelanggaran yang dilakukan presiden dan wakil presiden adalah Mahkamah Konstitusi. Hal ini diatur pada pasal 7B ayat 4. Undang-undang yang mengatur tentang pertahanan negara adalah Undang-Undang Nomor... Ya, kira-kira manakah jawaban yang tepat, teman-teman? Ya, jawabannya adalah C, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 yang mengatur tentang pertahanan negara. Oke, lanjut. Pemberian gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi oleh presiden diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal... Ya, jawabannya adalah D, teman-teman, pada pasal 14. Pemberian gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi oleh presiden diatur dalam pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pemilihan umum di Republik Indonesia pertama kali diselenggarakan pada masa periode konstitusi. Ya, manakah jawaban yang paling benar, teman-teman? Silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu. Ya, jawabannya adalah C, UUDS 1950. Pemilihan umum di Republik Indonesia pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955 dan termasuk dalam periode konstitusi Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang berlaku 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Next, soal nomor 10. Pengelolaan sistem pertahanan negara merupakan wewenang dan tanggung jawab dari... Ya, kira-kira manakah jawaban yang tepat, teman-teman? Dan jawabannya adalah A, Presiden. Pada pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara menjelaskan bahwa Presiden berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem pertahanan negara. Oke, lanjut. Piagam Jakarta sebagai cikal bakal Pancasila dihasilkan oleh Sidang Panitia 9 pada... Kira-kira manakah jawaban yang tepat, teman-teman? Silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu. Ya, jawabannya adalah B, 22 Juni 1945. Panitia 9 menghasilkan rumusan pembentukan negara Indonesia Merdeka yang diberi nama oleh Muhammad Yamin dengan nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Oke, lanjut. Fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah sebagai... Ya, kira-kira manakah jawaban yang tepat, teman-teman? Ya, jawabannya adalah A, sumber tertib hukum. Sesuai dengan tempat keberadaan Pancasila, yaitu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia. Next, soal selanjutnya. Konsep nasionalisme di bidang ekonomi diatur melalui Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal... Silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu, teman-teman. Dan jawabannya adalah D, teman-teman, pada pasal 33. Dari latar belakang kapitalisme dan sosialisme, Indonesia menentukan konsep nasionalisme di bidang ekonomi yang kemudian terkandung di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Oke, lanjut. Integritas ASN mewajibkan setiap pegawai negeri wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Hal ini sesuai dengan Undang-Undang tentang Pokok-pokok Kepegawaian pada pasal. Ya, menurut kalian manakah jawaban yang paling tepat, teman-teman? Ya, jawabannya adalah B, pada pasal 4 Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Integritas PNS mewajibkan setiap pegawai negeri wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintahan, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, lanjut. Trigatra dalam konsep ketahanan nasional disebut juga sebagai 3 aspek alamiah yang meliputi. Silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu, teman-teman. Kira-kira manakah jawaban yang paling tepat? Ya, jawabannya B, teman-teman. 3 aspek alamiah dalam konsep ketahanan nasional Indonesia meliputi geografi, kekayaan alam, dan kependudukan. Penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila disebut dengan nilai. Ya, jawabannya adalah nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka penyesuaian dalam pelaksanaan nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Oke, next. Wilayah atau teritorial merupakan salah satu syarat negara dari unsur. Kira-kira dari unsur mana, teman-teman? Silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu. Dan jawaban yang benar adalah A, konstitutif. Unsur konstitutif yang menjadi syarat mutlak berdirinya sebuah negara terdiri atas wilayah atau teritorial, rakyat atau penduduk, serta pemerintah yang berdaulat. Oke, lanjut. Kekuatan sebuah ideologi tergantung pada kualitas 3 dimensi yang terkandung di dalamnya, yaitu dan jawabannya adalah B, teman-teman. Kekuatan ideologi tergantung pada kualitas 3 dimensi yang terkandung di dalam dirinya, yang meliputi dimensi realita atau nilai dasar, lalu ada dimensi idealisme atau nilai tujuan, dan dimensi fleksibilitas atau nilai pengembangan. Salah satu bentuk sikap yang merupakan perwujudan dari sila kelima Pancasila adalah ya, jawabannya adalah E, menghormati hak-hak orang lain. Sikap-sikap yang merupakan perwujudan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia antara lain menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, dan yang terakhir adalah menghargai hasil karya orang lain. Oke, next. Soal yang terakhir nomor 20. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang untuk menyelidiki hal-hal penting dan mengumpulkan usulan yang berkenaan dengan kemerdekaan Indonesia. Untuk itu terdapat wakil ketua yang merupakan wakil dari negara Jepang, yaitu. Silakan kalian pilih jawaban terlebih dahulu, teman-teman. Dan jawabannya adalah B, teman-teman. Ichibangase Yoshio. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Jadi susunan ketua dan wakil ketua BPUPKI adalah diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Lalu wakil pertama adalah Ichibangase Yoshio atau anggota luar biasa wakil negara Jepang. Setelah itu wakil kedua adalah R. Panji Suroso. Ya, bagaimana teman-teman? Berapakah soal yang dapat kalian jawab dengan benar? Saya harap di konten saya kali ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran teman-teman juga dalam mempersiapkan seleksi kompetensi dasar atau CAT di tahun ini. Intinya adalah jangan bosan-bosan untuk belajar, jangan bosan-bosan untuk berlatih,
karena kalian sudah hampir mendekati setengah dari perjalanan seleksi CPNS teman-teman. Jadi terus semangat, jangan sampai api semangat kalian padam. Oke teman-teman, saya akhiri perjumpaan kita kali ini. Semoga konten saya kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa juga untuk dukung terus channel kami dengan cara subscribe dan share sebanyak-banyaknya agar kami dapat terus membagikan informasi-informasi penting untuk kalian seputar CPNS, khususnya CPNS Penjaga Tahanan. Saya akhiri perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. CPNS dan P3K 2021 pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.